Halo teman-teman dan Ibu dosen, nama saya Muhammad Desi. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika dengan NPM 1215-5201-230008. Saya akan membawakan materi dari mata kuliah Jaringan Komputer. Saya akan membawakan materi tentang mengenal jaringan komputer. Yang pertama, pengertian jaringan komputer. Menurut Forozan di dalam bukunya yang berjudul Computer Network, A Top-Down Approach, disebutkan bahwa jaringan komputer adalah hubungan dari sejumlah perangkat yang dapat saling berkomunikasi satu sama lain. A network is a collection of set of devices capable of communication. Perangkat yang dimaksud pada definisi ini mencakup semua jenis perangkat komputer seperti komputer desktop, komputer jinjing, smartphone, PC, tablet, dan perangkat penghubung seperti router, switch, modem, dan lain sebagainya. Adapun syarat-syarat sebuah jaringan komputer, ada 4 syarat. Yang pertama, minimal terdapat 2 buah perangkat komputer yang terhubung. Hubungan ini dapat menggunakan sarana kabel, wire, maupun nirkabel wireless. Yang kedua, terdapat pengguna di dalamnya yang berinteraksi dengan pengguna lainnya maupun terhadap layanan dan penyedia layanan. Yang ketiga, terdapat data yang diperuntukkan di dalamnya. Selain data juga terdapat konten, teks, dan multimedia maupun informasi hasil pengolahan data. Dan yang keempat, terdapat pemakaian secara bersama-sama atau sharing. Terdapat perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Yang berikutnya, sifat-sifat dasar jaringan komputer. Terdapat 4 sifat-sifat dasar jaringan komputer. Yang pertama, scalability. Scalability memiliki arti kemampuan untuk dapat diskalakan. Ini berarti bahwa jaringan komputer dapat diskalakan, diukur, disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jaringan komputer. Yang kedua, dari social sharing. Diartikan sebagai berbagai sumber daya. Dalam hal ini berarti juga bahwa jaringan komputer dapat digunakan untuk saling berbagi dan memakai secara bersama-sama segala sumber daya yang ada. Yang ketiga, connectivity. Connectivity memiliki arti mudah terhubung dan dihubungkan. Hal ini berarti bahwa jaringan komputer memiliki sifat untuk mudah dihubungkan ke semua pengguna komputer. Serta pengguna komputer itu sendiri juga dapat dengan mudah terhubung ke dalam jaringan komputer yang tersedia. Untuk menciptakan hubungan ini, terdapat sejumlah perangkat penghubung di dalamnya. Dan yang keempat, reliability. Reliability memiliki arti keandalan. Hal ini berarti bahwa jaringan komputer memiliki kemampuan untuk dapat diandalkan di dalam jaringan komputer. Keandalan di sini dapat diartikan bahwa paket data yang dikirim oleh pengirim atau sender akan sampai dengan baik ke sisi penerima atau receiver. Yang berikutnya, jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Berdasarkan media transmisi yang digunakan, jaringan komputer dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, jaringan komputer berkabel atau wire network, dan yang kedua, jaringan komputer tanpa kabel atau wireless network. Yang berikutnya, jaringan komputer berdasarkan topologi. Yang pertama, ada topologi bus, yang kedua topologi star, ketiga topologi peer-to-peer atau P2P, yang keempat ada topologi ring, kelima topologi tree, dan keenam topologi mesh. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang paling awal digunakan di dalam model topologi pada jaringan komputer, terutama di masa-masa awal jaringan komputer dikembangkan. Topologi bus hanya menggunakan sebuah jalur koneksi yang kemudian digunakan secara bersama-sama oleh beberapa buah komputer dan perangkat jaringan komputer terhubung lainnya. Tentu saja terdapat terminal di awal dan akhir bus atau jalur atau line koneksi untuk menyediakan dan menjaga koneksi di dalamnya untuk semua komputer yang terhubung. Adapun kelebihan topologi bus ada 5. Yang pertama, topologi bus sangat sederhana dan mudah untuk diimplementasikan tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang dalam terhadap jaringan komputer. Yang kedua, topologi bus juga memerlukan biaya yang relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan topologi lainnya di dalam jaringan komputer. Yang ketiga, topologi bus dapat digunakan untuk kebutuhan jaringan komputer dalam jangka waktu pendek. Yang keempat, kecepatan pengiriman dan pertukaran data pada topologi bus relatif lebih cepat. Dan yang terakhir, topologi bus memerlukan waktu yang relatif lebih cepat dan mudah di dalam
penambahan jumlah komputer yang akan ikut bergabung di dalam jaringan komputer. Adapun juga kekurangan topologi bus. Ada 4. Yang pertama, topologi bus tidak andal untuk jaringan berkecepatan tinggi. Hal ini disebabkan karena topologi bus belum mampu menangani masalah-masalah yang disebabkan oleh beban trafik pada jaringan komputer. Yang kedua, topologi bus tidak cocok diterapkan pada jaringan komputer berskala besar. Yang ketiga, pada topologi bus, apabila salah satu komputer mengalami gangguan, maka komputer lain dan jaringan komputer tersebut secara umum mengalami gangguan juga. Dan yang keempat, pada topologi bus memerlukan adanya perangkat tambahan untuk koneksi jarak jauh, misalkan dalam bentuk repeater. Yang berikutnya, topologi star. Topologi star adalah topologi di dalam jaringan komputer di mana terdapat sebuah komputer atau perangkat jaringan komputer berupa hub atau switch yang menjadi pusat dari semua komputer yang terhubung ke dalamnya. Adapun kelebihan topologi star, terdapat 6. Yang pertama, topologi star lebih andal di dalam jaringan di mana kemungkinan untuk terjadinya tabrakan paket data atau collision kecil atau tidak ada sama sekali. Yang kedua, topologi star mudah diimplementasikan, cukup dengan hanya menghubungkan komputer ke komputer server, termasuk juga pada switch atau hub jika dalam bentuk perangkat perhubungan jaringan. Yang ketiga, kontrol terhadap akses pada topologi star lebih aman dan andal karena terpusat pada komputer server, atau dalam hal ini selain komputer juga dapat mencakup hub atau switch jika berupa perangkat penghubung. Dan yang keempat, topologi star mendukung sifat scalable pada jaringan komputer, di mana penambahan maupun pengurangan jumlah komputer send yang terhubung dapat dilakukan dengan mudah dan cepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Yang kelima, topologi star relatif lebih fleksibel. Dan yang terakhir, topologi star juga mudah untuk diperbaiki dan dirawat atau di maintenance, termasuk juga jika ada kesalahan atau gangguan. Adapun juga kekurangan topologi star, terdapat 4. Yang pertama, karena sangat bergantung pada komputer pusat atau server, maupun hub atau switch jika berupa perangkat penghubung, maka beban trafik dan kinerja dari komputer pusat atau hub maupun switch pada topologi star akan makin besar juga. Hal ini akan berisiko terhadap makin cepatnya kerusakan atau aus pada perangkat keras dari sistem pada jaringan komputer. Yang kedua, seperti poin pertama, maka ketergantungan yang sangat besar terhadap komputer pusat atau server akan berakibat buruk kepada kelangsungan hidup dan koneksi semua komputer klien di jaringan pada topologi star. Misalkan apabila terjadi gangguan pada komputer server. Yang ketiga, pada topologi star biaya jauh lebih besar mengingat diperlukan kabel jaringan yang jauh lebih banyak. Dan yang terakhir, pada topologi star, apabila trafik jaringan padat, misalkan terdapat banyak pertukaran data antar komputer, yang mana semua lalu lintas data melewati komputer pusat atau server, maupun hub atau switch, akan berakibat pada lalu lintas pertukaran data yang makin melambat. Yang berikutnya, topologi peer-to-peer. Terkait dengan topologi peer-to-peer, versi umum di atas, sedikit membedakan dengan topologi mesh adalah pada topologi peer-to-peer memiliki kemandirian antar peer di dalamnya dan bersifat fully connected. Sedangkan pada topologi mesh, tidak semuanya bersifat fully connected, terdapat partikel connected juga di dalamnya. Adapun kelebihan topologi peer-to-peer terdapat 5. Yang pertama, topologi peer-to-peer bersifat lebih independen atau bebas, di mana setiap komputer di dalamnya dapat bertindak sendiri tanpa harus ketergantungan kepada komputer server maupun perangkat penghubung jaringan. Yang kedua, sesuai dengan poin di atas, maka setiap klien atau peer dalam topologi peer-to-peer dapat saling memberi file dan menerima file sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, topologi peer-to-peer relatif lebih mudah diimplementasikan dengan adanya dukungan sejumlah perangkat keras dan perangkat lunak masa kini, termasuk juga pada sistem operasi. Keempat, pada topologi peer-to-peer, biaya relatif lebih murah karena tidak diperlukan adanya komputer server maupun perangkat penghubung jaringan. Yang kelima, topologi peer-to-peer tidak memberatkan komputer lainnya
sebab setiap komputer menyimpan sendiri file miliknya untuk dapat digunakan bersama-sama oleh komputer lainnya. Yang berikutnya, kekurangan topologi peer-to-peer. Terdapat dua. Yang pertama, keamanan data dan sistem relatif kurang pada topologi peer-to-peer, sebab setiap komputer memiliki pengaturan keamanan dan tingkat keamanan yang berbeda. Yang kedua, bagi pengguna jaringan yang tidak memiliki pengetahuan teknis jaringan komputer, pemanfaatan dan implementasi topologi peer-to-peer disarankan untuk tidak dipakai. Berikut topologi ring. Pengertian topologi ring ini didasarkan pada setiap perangkat komputer yang terhubung dalam satu rangkaian yang berbentuk lingkaran. Berikutnya ada kelebihan topologi ring. Terdapat dua. Yang pertama, dengan melihat bentuk topologinya, maka dapat disimpulkan bahwa topologi ring relatif lebih hemat biaya untuk implementasinya. Misalkan untuk penyediaan kabel jaringan, router, switch, hub, dan lain-lain. Dua, dibandingkan dengan topologi star, topologi ring relatif lebih baik. Terdapat juga kekurangan topologi ring. Terdapat tiga. Yang pertama, topologi ring memerlukan teknisi yang memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap jaringan komputer dan konfigurasinya dengan baik. Sebab topologi ring memerlukan konfigurasi yang relatif lebih tinggi atau sulit. Yang kedua, topologi ring memerlukan ketelitian tinggi di dalam implementasinya, sebab memiliki kepekaan tinggi terhadap adanya kesalahan di dalam konfigurasi maupun implementasi. Yang ketiga, sifat scalable pada jaringan komputer tidak didukung penuh oleh topologi ring. Dilihat dari sulitnya mengembangkan jaringan dengan topologi ring ke dalam skala jaringan yang lebih besar atau luas. Yang berikutnya, topologi tree. Topologi tree merupakan salah satu topologi yang paling banyak diterapkan di dalam jaringan komputer dengan bentuk geometri menyerupai pohon. Berikutnya juga ada kelebihan dari topologi tree, terdapat 5. Yang pertama, topologi tree memenuhi salah satu sifat dan syarat pada jaringan komputer, yaitu scalable. Ini berarti kita dapat menyesuaikan jaringan komputer kita sesuai dengan keperluan dan kondisi dengan memanfaatkan topologi tree ini. Yang kedua, topologi tree sangat banyak diterapkan di beragam tempat karena bersifat scalable dan lebih andal. Selain itu, sesuai poin 1 di atas, maka topologi tree ini mendukung jaringan skala besar hingga skala kecil. Ketiga, topologi tree mudah untuk dikembangkan sesuai kebutuhan dan mudah diperbaiki jika terdapat permasalahan maupun kesalahan. Yang keempat, topologi tree merupakan perbaikan dari topologi star, di mana kita dapat dengan mudah menambahkan lagi komputer, sentral, dan root sesuai keperluan kita. Yang kelima, topologi tree mendukung koneksi point-to-point pada jaringan komputer. Ada juga kekurangan dari topologi tree. Yang ada 4. Yang pertama, pada topologi tree, potensi untuk terjadinya kolision atau tabrakan paket data sangat besar. Yang kedua, topologi tree memerlukan usaha yang besar untuk melakukan perawatan dan perbaikan atau maintenance pada skala jaringan besar. Yang ketiga, topologi tree memerlukan perancang yang matang untuk mengimplementasikannya dalam hal penyediaan jumlah kabel jaringan, lokasi setiap komputer, dan lain-lain. Dan yang keempat, pada topologi tree, apabila salah satu komputer sentral ataupun komputer root mengalami gangguan, maka komputer-komputer yang ada di bawahnya secara hierarki akan ikut terganggu. Yang berikutnya ada topologi mesh. Topologi mesh adalah satu jenis topologi pada jaringan komputer yang menghubungkan semua komputer secara penuh atau fully connected. Topologi mesh merupakan topologi yang paling kompleks dan paling banyak digunakan pada penyedia layanan akses internet atau ISP atau Internet Service Provider. Sebab topologi mesh mampu menjaga agar kerusakan atau gangguan yang terjadi pada salah satu komputer tidak akan memengaruhi komputer lain atau jaringan keseluruhan. Dilihat dari keterhubungan antar komponen di dalamnya, jenis koneksi pada topologi mesh terdiri dari dua jenis topologi. Yang pertama, topologi mesh fully connected. Topologi mesh fully connected memiliki ciri utama di mana semua komputer di dalamnya saling terhubung satu sama lain secara penuh atau fully connected. Misalkan, apabila terdapat 10 buah komputer di dalam topologi mesh, maka setiap komputer di dalamnya akan terhubung ke 9 buah komputer lainnya. Dan yang kedua adalah topologi mesh partial connected. Topologi mesh partial connected memiliki ciri utama di mana tidak semua komputer di dalamnya saling terhubung satu sama lain atau partial. Adapun juga kelebihan dari topologi mesh, terdapat
3. Yang pertama, topologi mesh mempercepat adanya deteksi terhadap adanya kesalahan dan gangguan pada jaringan komputer tanpa mengganggu komputer lainnya ataupun jaringan komputer itu sendiri. Topologi mesh membantu meningkatkan keamanan data yang diperuntukkan di dalam jaringan komputer, termasuk juga privasi di dalamnya. Dan yang ketiga, topologi mesh aman dari imbas gangguan oleh komputer lainnya di dalam jaringan yang sama, sehingga mampu menjaga produktivitas dan layanan pada jaringan komputer. Kerusakan pada satu atau beberapa buah komputer di dalam jaringan tidak mempengaruhi komputer lainnya atau jaringan secara umum. Adapun kekurangan topologi mesh juga terdapat 3. Yang pertama, topologi mesh memerlukan tenaga ahli di bidang jaringan komputer, sebab proses instalasi dan konfigurasi memerlukan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan topologi sederhana lainnya, misalkan topologi bus. Yang kedua, topologi mesh memerlukan biaya besar untuk penyediaan perangkat keras penghubung pada jaringan komputer, misalkan saja pada kabel jaringan, router, switch, hub, wireless, dan lain-lain. Yang ketiga, secara umum, topologi mesh tidak praktis, sehingga tidak cocok untuk keperluan sehari-hari maupun untuk penyediaan jaringan komputer secara cepat atau instan. Materi yang berikutnya adalah jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. LAN atau Local Area Network merupakan jaringan komputer terkecil untuk pemakaian pribadi. LAN memiliki skala jangkauan mencakup 1 km hingga 10 km dalam bentuk koneksi wired, kabel, wireless kabel, maupun kombinasi keduanya. Yang kedua ada MAN. MAN atau Metropolitan Area Network merupakan jaringan komputer yang memiliki cangkupan area dan luas yang lebih besar dibandingkan LAN. MAN memiliki jarak jangkauan antara 10 sampai 50 km. Wilayah jangkauan MAN dapat mencakup sebuah wilayah kota yang di dalamnya terdapat banyak gedung dan pemukiman. Yang ketiga ada WAN. WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang lebih luas dari MAN, dengan cangkupan area seluas sebuah negara atau benua. WAN terdiri atas 2 atau lebih MAN, Metropolitan Area Network, di dalamnya. Yang keempat, Internet atau Interconnection Networking. Keterhubungan antar jaringan merupakan jaringan komputer yang terluas dengan cakupan seluruh planet bumi ini. Internet menghubungkan semua WAN, MAN, dan LAN di dalamnya. Sekian dan terima kasih.